Dulu tuh orang-orang yang bisa membaca tarot itu tuh dianggap witch. Menurutku teman-teman yang membaca tarot tetap bisa membaca tarot karena pada basicnya tarot ini adalah game board. Nah ini di 2026 seperti apa ini? Ini nanti bisa untuk acuan jadi cari cuan nggak Mbak? Bismillah bisa. Nah, tapi semua itu kan yang penting usaha. Tapi justru kartu ini tuh kayak mengingatkan apa yang hilang, apa yang hancur, apa yang nggak works. Four of Swords. Oh gitu. Pesannya adalah kata semesta ya. Mm-mm. Aku tahu Don Juan sibuk sekali, tapi jangan lupa istirahat. Tuh. Tahunnya baru di 2026, studionya juga baru. Semoga cuannya juga baru, sehatnya juga baru. Sehatnya nggak baru ya, sehatnya udah lama tapi tetap sehat, bahagianya tetap yang lama, tambah bahagia, cuannya yang tambah baru. Yang pasti Don Juan mengucapkan selamat tahun baru 2026, semoga selalu bahagia, sehat, dan yang pasti cuannya nambah. Pengen tahu cuan 2026? Ya ntar dulu, ntar kita ngobrol-ngobrol. Kan sudah banyak episode yang bercerita tentang cuan, tapi kita pengen lihat ini agak unik ini. Saya penasaran beberapa kali, tapi narasumber dan cuan itu agak main tebak-tebakan lah. Tapi ini kita akan berbicara, kita akan ngomong soal tarot. Ada yang tahu tarot? Nah, apa kaitannya tarot dengan cuan? Kita kedatangan Mbak Poppy. Mbak Poppy, apa kabar? Baik, Don Juan. 2026 Mbak, ini Mbak, gimana prospeknya nih Mbak? Tadi aku ngobrol sama ekonom, kayaknya masih ketidakpastian masih ada. Gimana Mbak? Kalau menurutku untuk percuanan di 2026 sendiri ya, sebenarnya ini titik yang bagus dan baik banget untuk menebar benih. Wih, benihnya 2026, panennya 2027. Gitu Mbak? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Mbak Poppy, tapi kalau ngomong tarot, Mbak Poppy kapan kenal dunia tarot ini sebenarnya? Sebenarnya kalau kenal dunia tarot ini udah cukup lama. Mungkin nggak terlalu lama juga ya. Tahun berapa? Sekitar tahun 2018, tapi mulai secara profesionalnya itu di 2019 pas pandeminya. Apa bedanya? Apa istilahnya, ada profesional dan nggak profesional berarti ya? Apa bedanya? Kalau yang awal hanya suka aja, passionnya aja. Kalau yang awal cuman untuk diri sendiri, untuk teman-teman, membacakan untuk teman-teman gitu. Nah, yang aku sebut profesional adalah ya full time aku menjadi reader itu sendiri. Waktu itu masih kerja di budak korporat. Ya, agency. Oh gitu ya. Sama banyak temen gue wartawan yang kenalnya agensi gitu ya. Siapa yang mengenalkan tarot dunia? Yang mengenalkan tarot sebenarnya sebelum belajar tarot sendiri itu aku cuman pernah sekali dibacakan tarot. Oh gitu. Cuman awalnya banget itu sebenarnya karena aku belajar meditasi untuk ya diri sendiri, untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk mencari ketenangan diri sendiri. Kenapa? Hidup Mbak Poppy nggak tenang atau gimana dulu deh? Karena dulu mungkin dengan ritme agency ya, Iya. dengan ritme roller coaster naik turun, Iya. ya agak sulit menemukan diri sejati mungkin ya. Okay. Dengan segala pressure yang ada gitu, dengan segala pikiran, pressure dan yang lain-lainnya gitu. Jadi mungkin meditasi itu bisa jadi salah satu, bukan pelarian juga sih sebenarnya, untuk medium aku kembali ke diriku sendiri sebenarnya. Mencari keseimbangan lah ya, biar tahu sih kehidupan dari agensi ini. Kerjanya begitu luar biasa. Kebetulan saya cukup dekat dengan dunia agensi dan temen tahu lah, pagi pulangnya dini hari, pagi lagi dini hari gitu kan. Weekend aja masih kerja. Weekend kerja, kadang di rumah ngeliat itu ada yang kerja, ya ampun. Bagian planner dulu mesti. Dulu sebagai project manager. Lagi project manager. Dunia agensi, dunia begitu, akhirnya menemukan meditasi. Terus ke tarot gimana itu akhirnya? Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang kenapa bisa ke tarot ini lebih kayak ke panggilan.
panggilan hati. Bukan yang nggak suka sama dinamika agency. Mungkin kalau ditanya sampai sekarang pun dengan Si kangennya. kangen, pastinya kangen, ada kangennya. Dan sesekalipun kalau misalkan ditawarin untuk project base itu kayak boleh kali ya untuk Iya. itu ngobati kangen itu gitu. Ilmunya masih ada lah ya. Gitu. Dan kenapa ke tarot? Mungkin salah satu triggernya adalah karena aku ingin menyebarkan rasa tenang dan rasa cinta itu ke orang yang banyak. Emang bisa tarot itu? Bukannya ini awam ya? Don Juan juga awan tentang tarot ini. Tarot kan kayak banyak orang meramal, prediksi. Bukannya kalau prediksi jelek malah nggak tenang tuh Pak Popi? Kalau Apa kaitannya tarot dengan tenang? Pasti kaitannya dengan meditasi tadi kan? Loh, tenang. Itu apa, Mbak? sebenarnya mungkin kalau dilihat dinamika tarot saat ini ya, itu udah sangat-sangat berbeda sekali sama tarot zaman dulu gitu. Kalau dulu mungkin lebih kayak memang kayak ke fortune telling gitu, lebih ke prediksi masa depan seperti apa. Yes, memang masih ada yang seperti itu. Tapi juga banyak teman-teman yang lain termasuk aku yang menggunakan medium tarot ini untuk kembali ke dirinya sendiri, untuk mencari ketenangan itu. Oke, ketika dia kembali ke dirinya sendiri, dia kembali ke titik senternya dia sendiri, dia bisa menemukan apa nih pilihan yang paling baik untuk dirinya sendiri. Oke, ini kalau Mm-mm. dari ilmu tasawuf Jalaluddin Rumi, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah Tuhannya itu ya Pak. Tarot bisa mengenal diri kita sendiri Pak, sehingga kita bisa merasakan ketenangan menghadapi apa yang harus dihadapi gitu. Belajar sendiri atau harus lewat kayak sekolah atau apa gitu? Kebetulan kalau aku memang untuk belajar tarotnya ini mengambil sertifikasi. Oh gitu. Tarot ada sertifikasinya loh ya. Jadi jangan kamu bilang belajar sendiri terus dapat ilmu langsung tiba-tiba. Ada sertifikasinya Ada di sertifikasi Indonesia. di Indonesia. Walaupun sebenarnya ya dalam setiap satu deck tarot pun memang sudah ada artinya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi ya menurutku teman-teman yang membaca tarot tidak mengambil sertifikasi pun tetap bisa membaca tarot, karena pada basicnya tarot ini adalah game board. Dia sama kayak Remi, dia sama kayak Monopoly, Oke. ya sama kayak Scrabble dan yang lainnya. Iya, Scrabble dan lain-lainnya. Berarti tarot itu bukan sesuatu yang mistis. Kalau menurutku ngomongin mistis itu kayak satu hal yang berbeda lagi. Oke. Karena kalau misalkan bilang mistis, mungkin kok bisa relate, kok bisa sama ya, walaupun gue nggak cerita kok lo tahu ya permasalahan gue gitu. Kayaknya kan kayak baru disangkutin sama yang mistis gitu. Karena pada akhirnya simbol-simbol dalam tarot ini sendiri memang ya dia udah ada datanya gitu loh. Dia sudah ada arti pakem artinya. Jadi simbol ini artinya seperti ini gitu. Jadi kita membaca si simbolnya itu kan. Kalau misalkan kenapa banyak yang bilang mistis, menurutku ya sebenarnya enggak juga sih, karena sangat-sangat bisa dipelajari, sangat-sangat scientific sekali. Saintifik ya. Kalau kayak profesi Mbak Popi gini disebutnya apa? Profesinya? Tarot reader. Tarot readers gitu aja ya. Bukan peramal tarot gitu, enggak ya? Gitu ya. Artinya ini sangat bisa dipelajari karena memang ada pendekatan saintisnya. Belajar berapa lama untuk ngambil sertifikasi gitu? Belajar sertifikasinya itu Untuk ngambil sertifikasi. karena aku waktu itu private ya, jadi 1 minggu. Oh 1 minggu. Oh, ada private-nya juga? Ada yang private, ada yang bareng-bareng kan Di Jakarta? kelasnya. Guru aku itu orang Jogja kebetulan. Udah sepuh belum ya Kak guru? Lumayan, di dunia tarot dia lumayan. Lumayan ya, udahlah. Sebenarnya kalau tarot dari negara mana sih Mbak? Tarot sendiri itu kalau nggak salah Eropa ya. Eropa ya. Dan dulu pun namanya juga bukan tarot, seuku. Tahu namanya apa? Belum ada namanya. Jadi memang zaman dulu setauku tuh kalau misalkan kita ngomongin sejarah tarot sendiri kayaknya kurang enak juga. Kenapa? Karena dulu tuh orang-orang yang bisa membaca tarot, membaca simbol ini seperti sama kayak kita ngomong astrologi dan yang lain-lain, itu tuh dianggap witch. Nah zaman dulu di Eropa sana, orang-orang yang dianggap
seperti witch ini Heeh. atau penyihir ini, Penyihir. dia tuh dibakar Yes. gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin sejarah tarot sendiri tuh memang rada kurang mengenakan gitu. Tapi mulai kesini secara kehidupan modern kita itu emang kayaknya sudah shifting gitu. Maksudnya udah perubahannya memang udah nggak terlalu ke sana lagi arahnya. Ya, saintis-saintis zaman dulu pun yang bisa dalam tanda petik kayak meramal masa depan, menciptakan sesuatu pun dianggap penyihir waktu itu sampai dibakar dan semuanya. Bahkan sebelum Masehi pun Socrates itu juga harus dibunuh kan untuk karena memang ya bisa melihat ke depan kan. Padahal itu berdasarkan keilmuan tuh. Betul. Tadi berbicara astrologi, apa beda nggak sama astrologi, Mbak? Sebenarnya kalau berbeda, tapi dalam tarot sendiri simbolnya banyak simbol-simbol dari astrologi. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan bisa membaca tarot, ditambah punya ilmu astrologi, ditambah punya ilmu psikologi, itu sangat-sangat combo ibaratnya gitu. Tarot ini lebih dekat ke psikologi atau intuisi? Karena kita apa ya? Saling berkesinambungan masalahnya semuanya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau balik lagi gini, kalau misalkan kita nggak mungkin menjelaskan rasa stroberi kalau kita belum bisa nyoba stroberi. I see. Gitu. Jadi semakin pekerjaan tarot reader itu bukan cuma membaca, tapi juga research, observasi, belajar hal-hal baru. Begitu. Karena semakin dia tahu banyak hal, semakin dia bisa banyak menjelaskan banyak hal juga. Harus banyak bergaul dengan Mbak. Bisa jadi salah satunya juga. Bahkan harus bergaul dengan lawan pikir kita katanya istilahnya ya, agar bisa memahami dan objektif ya. Betul. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke banyak orang kalau lagi ngomong di depan banyak orang itu juga gitu. Saya pernah dituduh Islam tertentu ya, kebetulan saya Islam dan semuanya. Saya dituduh Islam tertentu gitu gara-gara membaca satu buku Islam itu. Saya jawab cuma gini, kalau saya bergaul dengan kucing kan aku harus meong kan, tahu kan? Saya tetap harus jadi manusia kan. Betul. Ketika saya bergaul dengan orang yang ateis kan saya nggak perlu jadi ateis. Ketika saya belajar ngopi dengan orang komunis kan saya nggak harus komunis gitu. Karena menurut saya akan lebih fair ketika saya bergaul dengan orang ateis dan mengatakan ateis itu kurang pas. Ketika saya berhubungan dengan mereka, kalau kamu nggak berhubungan nggak fair dong. Saya selalu ngomong seperti itu dan itu memang sulit. Dan bukan berarti tidak boleh mendengarkan. Iya. Nah, kita kan harus bisa mendengarkan. Katanya Pramudia Anantatur, tugas manusia memanusiakan manusia. Itu aja sih Mbak. Nah, itu. Baik lagi ke tarot gitu loh. Ada ritual khusus nggak Mbak sebelum kalau Mbak Poppy misalnya dimintain seseorang untuk tarot itu untuk membaca nasib atau apa sebenarnya? Ada ritualnya nggak? Kalau ritual sendiri ya, ini mungkin bisa disebut ritual juga, karena ritual itu kan lebih kayak ke step by step ya. Ya. Lebih kayak ke intention gitu. Nah ini ritual jangan dikonotasikan selalu mistis ya. Ritual itu step by step gitu loh. Itu kayak kalau random di IO itu ada opening, itu ritual itu udah ada Indonesia Raya itu ritual. Itu bukan mistis ya teman-teman yang suka nonton cuan iki. Cuannya bukan dari ritual nih. Terus Mbak gimana Mbak? Paling biasanya kalau misalkan dari kartu masih di kotak kayak gini, aku buka, say hi sama kartunya, hai, hari ini kita kerja gitu, hari ini kita jadi orang ya. Ketika udah baca kartunya, aku buka, biasanya aku kasih energi baik. Semoga hari ini, semoga apapun yang dikeluarkan kartunya bisa memberikan impact yang baik, yang positif, apapun itu. Oke. Nah ketika ada klien misalkan, aku biasanya itu minta nama dan tanggal lahir. Oh gitu. Ya, sebenarnya tanggal lahir dibutuhkan untuk aku tahu zodiaknya apa. Oh gitu. Karena ketika aku tahu zodiaknya akan lebih mudah gimana cara aku mengkomunikasikan jawabannya sama dia. Oh oke. Jadi lebih kayak ke pengelompokan aja gitu. Nah, ketika aku tahu nama, aku tahu tanggal lahir, yang first thing first yang aku lakukan adalah minta izin sama Tuhan. Karena segala energi, segala divine source datangnya dari Tuhan. Iya. Entah itu nantinya aku diberi tahu tandanya oleh simbol tarotnya kah?
Oke. Ataukah dari intuisiku kah? Oke. Atau dari logikaku? Atau sesuatu hal yang pernah aku lewati keinget lagi di kepalaku? Itu yang aku sampaikan. Ada pertentangan nggak Mbak ketika Mbak Opi belajar tarot dari lingkungan Mbak terdekat, mungkin keluarga, dari sekitar gitu? Pertentangannya bukan lebih ke praktis tarotnya, tapi karena dulu punya satu income di agency. Ini masalah cuan ini. Pertentangannya, oh gitu ya. Pertentangannya lebih ke cuan, kayak Oh gitu. benar emang bisa gitu. Tapi Itu gajinya kan agensi lumayan gede Mbak, aku tahu lah orang agensi itu gajinya lumayan gede gitu. Ke waktu pindah profesional ke tarot gitu kan ya turunnya gitu kan. pasti roller coasternya ada. Tapi balik lagi, karena kalau ngomongin rasa, kalau ngomongin hati, balik lagi, ini agensi ini bukan sesuatu hal yang aku nggak enjoy, sesuatu hal yang aku enjoy banget dan aku cintai banget. Mana mungkin sesuatu yang aku cintai aku ingin meninggalkan begitu saja. Balik lagi ini karena hati kan. Dan aku percaya kalau misalkan semesta sudah memberikan kemantapan hati yang seperti itu, ibaratnya gini, lo dikasih PR nih sama semesta, lo dikasih tugas sama semesta, nggak mungkin dia nggak ngasih uang jalan sama lo. Ini kalau udah dialognya dengan semesta ini levelnya udah tinggi. Iya benar, tapi itu yang jujur kalau pribadi saya belum punya nyali untuk seperti itu. Pernah nyoba balik lagi. Oh gitu ya. Tapi memang challenge utamanya adalah keyakinan sama diri sendiri dan sama Gusti Allah. Oh gitu ya. Mbak Popi asli mana? Aku asli Garut. Garut ya. Tapi kalau Sunda sama Jawa itu sama Gusti Allah gitu juga ya? Sama ya? Sama, karena aku sebenarnya aku Jawa Sunda. Oh gitu. Bapakku dari Jawa. Jawanya mana Bapak? Surabaya. Oh Surabaya. Oh. Cuman dari kecil memang secara kultur lebih banyak Sunda, lebih terkontaminasi Sunda. Sunda ya. Budayanya aku juga sangat senang dengan Sunda. Tarot kebanyakan untuk meramal, akhirnya kayak dianggap sebagai sesuatu yang tadi konotasinya masyarakat kan masih mistis dan semuanya gitu. Ada yang pengen diklarifikasi soal itu? Mistis, sebenarnya mistis pun bukan sesuatu hal yang klinik aja, karena memang framing dan mungkin literasi dari leluhur kita zaman dulu memang sudah dihilangkan ya. Jadinya untuk ada perception sama sesuatu hal yang seperti itu gitu loh, yang sifatnya ancestor, yang sifatnya leluhur gitu loh. Tapi sebenarnya ajaran-ajaran leluhur kita, kalau kita ngomongin sih kan pasti relate ke sana juga gitu loh. Ya itu sesuatu hal untuk kita sendiri, mengingat diri kita sendiri, mengingat jati diri kita sendiri. Gimana kalau kita masuk ke jati diri kita sendiri, pasti kita menemukan untuk ya esensi dalam hidup itu apa. Oke. Menurutku itu ya. Jadi ya bagaimana menghidupi kehidupan sebaik mungkin, sepositif mungkin, nggak cuma untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk lebih luas lagi semesta. Luar biasa ini ya. Mbak pernah dapat project atau apa ya, nggak tahu. Pernah jalan dengan WWF. Saya lihat di sosial medianya. Apa yang dilakukan itu dengan WWF itu? Apa kaitannya WWF dengan tarot atau apa gitu? Atau ada yang lain? Sebenarnya kalau di waktu WWF itu di gunung ya Mbak? Gunung apa? Gunung yang pertama kali tahun 2024 itu di Gunung Prau. Di 2002 tahun ini itu di Merbabu. Yang ini Mbak? Ini Merbabu ini? Ini Prau. Ini di Gunung Prau ya? Iya, Wonosobo. Di Wonosobo. Ini pesertanya orang WWF semua atau apa gimana? Ya, ada volunteernya ya? Member of Nature dari WWF. Ada Kak Luna Maya, ada Kak Yura Yunita. Oh gitu. Oh iya namanya. Dela Datian. Nah, yang di Merbabu ada siapa? Kak Tara Budiman juga. Ada Kamarian Rumantir di sini. Ini ngapain Mbak? Ini meditasi. Oh meditasi ya? Iya. Bukan tarot ya ini ya? Bukan tarot. Nah, ada sesi tarot, cuman itu lebih kayak ke buat fun aja. Fun aja ya, meditasi ya, untuk bisa menenangkan diri ya.
Oke, itu makanannya. Kalau itu nggak menenangkan, tuh mengenyangkan. Mengenyangkan. Ada suara, kenapa milih gunung? Sebenarnya kalau gunung karena mereka itu aktivasinya untuk bebersih gunung. Oke. Kalian bebersih gunung. Nah, kenapa ada meditasi di sana? Karena balik lagi untuk merawat bumi itu memang sangat diperlukan action yang real. Ya. Tapi ya dari Mona Kelana ini kita mengingatkan juga untuk merawat bumi, kita juga memberikan energi yang positif. Terima kasih bumi kita sudah memberikan kita source energi, makanan gitu. Segala yang kita butuhkan pasti berasal dari bumi kita. Iya. Gitu. Jadi ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada bumi. Karena alam tidak butuh kita, karena kita yang butuh alam. Betul. Itu kalimatnya. Luar biasa sekali. Ini lebih ke healing ya, bukan tarot hanya sekedar hiburan dan semuanya ya, Mbak ya. Iya. Berarti memang kalau membaca tarot seperti itu ada kaitannya dengan healing, sehingga Mbak Poppy menggabungkan itu, atau memang tarot sendiri sebenarnya kalau di dunia luar, tidak di luarnya Mbak Poppy, itu memang tarot berdiri sendiri atau Mbak Poppy yang memang menggabungkan ini? Sebenarnya memang kalau aku sendiri memang menggabungkan. Fusion ya. Kalau orang tarot trader yang lainnya ada yang menggabungkan atau hanya berdiri sendiri tarot? Ada yang berdiri sendiri, ada yang menggabungkan dengan background mereka juga sih gitu. Kalau aku sendiri, aku memang menyebut praktisku itu tarot terapi. Tuh karena ditambah aku selain memang aku baca tarot, aku mengambil sertifikasi hipnotis dan juga kayak spiritual life coaching gitu. Jadi aku nggak terlalu into ke hipnotis dan spiritual life coachingnya, tetap aku masukkan tapi dalam medium tarot ini. Tuh karena keduanya sama-sama membutuhkan komunikasi. Gitu. Orang yang suka disembuhkan oleh Mbak Poppy orang yang kayak apa sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya ya, kalau ngomongin kan banyak nyebutnya lah pasien atau apa? Aku selalu menyebutnya soul sister. Soul family. Oke. Jadi memang treatmentku kepada teman-teman di sana memang kayak teman banget. Tapi kalau misalkan secara segmen teman-teman yang datang ke aku sebenarnya beragam banget backgroundnya. Ada yang public figure, ada yang anak kuliah, mahasiswa, bahkan ada yang akhir-akhir ini lagi banyak CEO juga, surprisingly. Oh gitu? Iya. Dia cuannya berkurang jadi dia. Tapi kalau CEO kayak nggak akan ngomongin percuanan sama tarot. Oh gitu ya, nggak ada ya? Ada. Oh gitu. Lebih kayak ke tenang, untuk menenangkan dirinya, tentang kehan diri. Karena tekanan sekarang ya cukup tinggi gitu. Jadi memang cukup beragam banget kalau misalkan backgroundnya, dan banyak juga yang memang ya dari berbagai macam kalangan. Lebih banyak pengen nyari ketenangan. Betul. Atau banyak yang pengen meramal ke depan aku seperti apa? Nah justru kalau misalkan meramal ke depan itu jarang, tapi lebih kayak ke pilihan hidup saat ini. Dan mereka kebanyakan butuh divalidasi. Apakah pilihan hidup yang sudah mereka jalannya? Butuh validasi. Jadi kebanyakan klien-klien aku ini memang kayak mostly ya, setiap bulan itu kayak update gitu. Aku lagi kayak gini gitu. Dari kemarin update-nya kayak begini Kak. Kedepannya gimana enaknya ya? Apa yang aku harus notice di dalam hidup aku? Apa yang harus aku fokusin dalam hidup aku sebulan ke depan? Itu banyak yang kayak gitu. Dan mungkin karena treatmentnya kayak temen, jadi mereka tuh kayak ya udah kayak temen curhat aja. Itu awalnya memang temennya Mbak Poppy sendiri atau orang lain yang nggak Mbak Poppy kenal tiba-tiba ngubungi Mbak Poppy atau gimana? Kalau sekarang sih nggak kenal semua. Tapi pada akhirnya dari nggak kenal ada yang sampai deket banget. Oh gitu. Bapak buka tempat tersendiri atau di rumah kayak gitu? Aku tempat sendiri di rumah, masih di rumah. Ya? Handle-nya masih di rumah. Tapi kebanyakan by online sistem. Oh by online? Bisa Pak? Bisa. Justru lebih banyak by online. Oh, loh kayaknya kalau tarot kan ngocok sendiri apa gitu enggak ya Mbak ya? Kalau online aku bukain. Tapi kalau misalkan ketemu ya aku tetap kocokin tapi mereka yang buka sendiri. Oke. Mbak Poppy kalau minum dulu Mbak. Oke. Mbak kalau aku pengen
coba aku seperti apa Mbak orangnya. Ini bukan ngeramal ya. Boleh nggak dipraktekin ke aku? Boleh. Aku buka ya. Boleh. Ini deg-degan juga aku ini. Ini jumlahnya berapa sih Mbak? Kalau tarot sendiri itu ada 78 kartu. Kalau kartu remi itu kan 54 plus joker ya. Tahu saya dulu buka main remi. Pasti kalau bukan 78 kartu namanya bukan tarot. Oh, tarot itu artinya 78 atau gimana? Enggak, tarot itu jumlahnya pasti 78. Pasti 78 ya. Oh, Kalau bukan 78 pasti yang lain. oh gitu ya. Ini bikinan Indonesia Mbak? Dia Itali kalau nggak salah. Kali ya. Impor ya. Siapa yang mau ngambil cuan itu bikin kartu tarot. Oke. Ini mau dibacain apa nih? Apanya Mbak ya? Apa yang saya lakukan selama ini apakah sudah benar? Validasi deh. Ini lebih kayak ke ini dulu aja deh ya kalau nggak. Biasanya itu aku suka bacain energy update, Oke. energy check-in. Oh Jadi gitu. kayak apa sih yang lagi dipikirin saat ini? Apa sih yang lagi harus di aware gitu saat ini. Iya. Dan Juan zodiaknya apa? Gemini. Ya Gemini. Kok Gemini Club ya. ini orang-orang ini nanti aduh pada Oke. berapa kartu Mbak yang dipegang ya? Ada 3. Aku Tiga. buka 3 kartu. Oke. Nah, yang pertama di sini ada King of Wands. King of. King of Wands. Oke, artinya gitu. King of Wands ini sebenarnya bagus banget karena ini tuh kayak ngomongin posisi yang tinggi. Posisi yang tinggi ini tuh kalau misalkan dalam Wands ini ngomongin tentang kehidupan. Ini bisa dibilang kayak rasa kontrol dan Juan sama terhadap diri sendiri. Oke. Ini tuh sangat-sangat baik. Baik ya. Kayak lebih kayak ke organize waktu, schedule diri sendiri gitu loh. Dan bisa dibilang ini sangat-sangat terstruktur. Oke. Mbak Bowi boleh mic-nya deket dikit. Oke. Lebih King of Wands ya. Oke. Sangat-sangat terstruktur. Oke. Nah, yang kedua di sini ada kartu The Impress. Apa ini? Wih, cewek ya Mbak ya? Cewek. The Impress itu bagus banget sebenarnya Juan. Apa itu? Ini tuh kartu yang ngomongin tentang feminine energy juga. Feminine energy itu pasti semua orang, mau laki-laki mau wanita pasti ada. Pasti ada. Tinggal dominan atau enggak? Maksudnya Ya sebenarnya harus bukan balance juga sih ya. Kadang dalam satu orang dia lebih dominan, lebih banyak yang mana nih, feminine atau masculine. Oke. Gitu. Nah, di Impress ini, Don Juan kan dapet di Impress. Kadang ini tuh kayak ngegambarin bahwa intuisi Don Juan tuh sangat-sangat besar, sangat-sangat sensitif. Oh, Iya. terasa. Dan mostly jadi kalau misalkan ada suatu pilihan atau misalkan kayak ada harus apa ya ke depannya, Don Juan tuh nggak mikir logika dulu tapi rasanya dulu. Rasanya enak nggak ya? Jelasin nggak? Itu baik atau buruk? Nggak ada baik dan buruk ya? Buruk baik ya? Baik sih menurut aku. Tapi balik lagi bener, nggak ada yang baik yang dan buruk gitu. Gitu. Tapi biasanya di Impress ini juga kayak dari hati, kayak apa ya ibaratnya terpantiknya hati dulu, intuisi dulu, baru dikelola sama logika, baru dikeluarin dari ke sesuatu hal setelah intuisi dan logikanya sudah berdiskusi. Oke. Gitu. Kalau logika dulu biasanya kita impulsif, kayak langsung A gitu. Ya, apa yang terpantik di kepala A langsung A. Sakotnya. Saklek. Ini bagus sebenarnya. Dan biasanya energi feminin itu energi nurture, Apa itu? mengayomi. Ngayomin ya. Aduh, bahagianya orang-orang yang dekat dengan aku tak ayomin lah. Oke. Nah, ini ada kartu Two of Wands. Two of Wands ini tentang kehidupan lagi sebenarnya. Tapi ini tuh lebih kayak Don Juan tuh lebih kayak pengen punya, bukan pengen punya ya. Lebih kayak ke lagi mencoba memikirkan apa yang bisa dilakukan lagi ke depan, expansion. Iya, benar. Betul, lagi mikir-mikir ke arah sana dan ini lumayan besar energinya saat ini. Iya, benar. Dan ini bagus sih, karena mikirnya udah bukan secara short term lagi, tapi ini untuk sesuatu hal yang lebih sustain lagi untuk berkelangsungan jangka panjang. Benar sekali Pak Sofi. Benar sekali. Jadi benar
Kalau saya lagi mikir ke depan mau sustain seperti apa, karena karir di jurnalistik sudah puluhan tahun dan semuanya ke depan mau seperti apa, pengen ya apakah memang jurnalistik ini terus akan menjadi sustain, ya kita nggak tahu, kita lihat nanti. Tapi dalam beberapa bulan ini saya pikirkan itu benar itu. Ada yang lain nggak, Mbak? Coba ya Oke. kita ditanya. Organize, intuisi, energinya lagi banyak berpikiran untuk ke depan seperti apa. Kenapa itu? Di sini ada Five of Cups. Biasanya kalau misalkan angka 5 dalam tarot itu memang angka yang menggambarkan sesuatu hal yang memang kurang baik sebenarnya. Tapi justru kartu ini tuh kayak mengingatkan apa yang hilang, apa yang hancur, apa yang nggak works. Jangan terlalu mikir ke arah sana. Jangan terlalu mikir sama sesuatu hal yang udah hilang. Tapi fokuslah sama hal yang masih bisa dipertahankan, apa yang masih bisa dijalani. Jangan sampai terlalu fokus sama apa yang hilang, yang masih tersisa, jadi ikutan hilang juga. Oh, ikhlasin aja gitu kasarnya. Tetap jalan lagi. Oke. Coba aku buka satu lagi. Nah, sini Five of Pentacles juga. 5 lagi. 5 lagi. Five of Pentacles ini sebenarnya lebih kayak mencoba, bukan nyari. Sebenarnya kadang secara literalnya artinya itu kayak cari temen ngobrol. Gitu. Kayak nggak apa-apa loh dengcuan kalau misalkan nggak harus ngekip semuanya sendiri. Kadang sesimpel nggak usah minta solusi, Iya. cuman lebih kayak ke ngobrol. Pelampiasan lah ya, untuk ngobrol gitu ya. Oke. Cerita rahasia tapi takut bocor. Gitu ya. Oke. Kalau kaitannya dengan ke zodiakku Gemini, Kaitannya sama zodiak Gemini ini, sebenarnya kalau misalkan ya Gemini itu kan udah ada pengelompokannya. Gemini itu seseorang yang strong. Gemini itu tahu apa yang memang menjadi visionnya gitu loh. Mungkin bukan firm yang tahu gitu, tapi untuk mengelola sampai apa di titik dia tahu banget, itu kan pasti lama. Ya. Itu jadi ini jadi ngaruh ke penyampaian dan energi yang ditangkap sama kartunya juga gitu loh. Itu ngaruh juga. Kalau saya ngocok sendiri, buka sendiri gitu bisa nggak? Boleh? Boleh. Ngocoknya gimana, Pak? Ngocok Kayak kartu remi biasa gitu? bisa. Biasanya aku di sampingin gini. Oh gitu. Ngocok. Biasanya kalau misalkan sambil ngocok, sambil di intentionnya apa nih, mau nanya apa, pengen apa yang keluar gitu, apa yang pengen ditanyakan apa. Ya buka Mbak. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gini ya. Gini. Dalam kultur Jawa juga ada lentrik, Mas. Apa? Di lentrik namanya. Lentrik. Baru dengar. Ada kartu juga, dia buat media meramal juga. Kak, Lentrik, sorry. waktu aku ngobrol dengan astrologi yang sama siapa waktu itu, saya mengaitkan itu dengan primbon. Primbon ya. Primbon tuh menurutku ilmu jaya yang saintis yang disalahgunakan oleh sebagian orang, akhirnya mistis gitu. Iya. Padahal itu kan ilmu titan. Benar. Aku juga baru explore ke arah primbon. Memang ternyata itu penuh dengan hitung-hitungan. Iya. Bisa buka sendiri atau Mbak Boleh buka sendiri. dari di atas? Terserah, sesuai nyamannya aja. Oke. The Moon. The Moon ini tuh kartu yang ngomongin sesuatu hal yang belum terlihat. Tadi mungkin kali ya, mungkin pengen ngapain gitu tapi nggak terlihat gitu ya? Iya. Atau gimana? Tidak terlihat, belum tahu mau ngapain, udah belum tahu mau ngapain, belum dilakuin, tapi Udah terlalu dipikirkan. padahal belum tahu mau ngapain. Iya. Oke. Boleh lagi Mbak? Boleh. Terserah mana aja ya? Boleh yang mana aja. Oke. Temperance. Temperance ini balance, tentang harmoni sebenarnya. Jadi kayaknya mungkin dari tadi energi yang kebuka kayak what's next-nya
gitu ya, tentang kerjaan, tentang percuanan Mhm. gitu loh. Tapi sebenarnya ini bukan semata-mata tentang percuanan, tapi sesuatu hal yang bisa dikerjakan, yes bisa menghasilkan uang, tapi secara emosional juga fulfill Cocok, Mbak. gitu. Akunya itu. Tapi relate loh Don Cuan ya. Kalau selama ini yang aku pelajarin dan aku bisa sampai sustain beberapa tahun ini di tarot ya dan meninggalkan dunia agensiku. Suatu hal yang relate banget adalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita cinta, pasti ada aja semasnya. Bener. Bener, tak buka lagi ya, Mbak. Ini sampai berapa kartu sih, Mbak? Boleh sampai 78 kartu boleh. Ini apa? The Moon lagi udah. Ini Eight of Cups. Eight of Cups ini tuh sebenarnya kayak meninggalkan sesuatu hal dulu. Sifatnya bukan untuk meninggalkan, tapi justru kayak ibaratnya kita lagi bangun rumah nih. Iya. Di tengah-tengah bangun rumah, kayak bahan bangunannya habis. Jadi kita cari dulu nih uangnya, bahan bangunannya. Habis udah ketemu bahan bangunannya, udah ketemu bahan-bahannya, kita balik lagi untuk memperkuat pondasinya, kita bangun lagi. Jadi dalam konteks permasalahan atau misalkan dalam konteks kita ngomongin kondisi kehidupan saat ini, Percintaan ya juga, Pak. bercinta juga masuk. Jadi kayak oke nih, berarti yang harus dilakukan adalah kita keluar dulu dari kondisi ini, bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta, bukan karena kita nggak peduli gitu. Tapi justru ini adalah hal yang paling baik yang bisa dilakukan dengan meninggalkan dulu ketika sudah berada di versi yang lebih baik. Nanti baru kita kembali lagi di situasi dan timing yang lagi declare. Oke, Shiki. Selalu memang masa lalu. Ini apalah itu nih gak bobo. Oh, Ace of Swords. Ini awal yang baru. Tapi dalam awal yang baru dalam konteks pikiran, dalam konteks perspektif gitu. Jadi mungkin biasanya kalau keluar kartu Ace of Swords ini, kartu yang ngegambarin tentang ada perspektif baru, di mana perspektif baru ini merubah cara pandang kita terhadap hidup kita sendiri, mengubah cara hidup kita terhadap sesuatu hal. Oke. Biasanya kalau misalkan keluar Ace of Swords ini, ada kebenaran-kebenaran yang terbuka. Yang sebelumnya kita pahamnya tuh, oh dia kayak begini, toh ternyata ada suatu hal yang terbuka. Ternyata jadi berubah lagi cara pandang gue ke dia, tuh, atau cara pandang gue terhadap sesuatu hal ini. Biasanya keluarnya kartu Ace of Swords. Oh. Iya. Banyak sih, Mbak. Pesan-pesan almarhum Bapak terbukti sekarang semua itu. Bener itu. Oke. Ini nih yang paling penting sebenarnya Don Cuan. Keren. Four of Swords. Oh gitu. Pesannya adalah kata semesta ya. Aku tahu Don Cuan sibuk sekali, tapi jangan lupa istirahat. Tuh. Para pimpinanku. Iya. Soalnya pesan Four of Swords ini kayak istirahatlah walaupun dalam tekanan. Oke. Baru semalam mencoba benar-benar mau menggunakan berkomitmen ke depan tanpa gadget dari jam sekian sampai jam sekian, pas benar-benar istirahat karena memang ya karena aku di dunia media tidak lepas dari gadget karena harus pantau semuanya itu. Oke, pesannya aku pakai. Berarti semalam itu berarti udah benar divalidasi ya itu. Tapi ini nggak mistis kan, Mbak? Enggak. Tapi mostly aku ya tadi terutama apa yang akan dipikirkan untuk sustain ya, karena masih punya anak yang kecil-kecil harus sustain seperti apa harus dapat itu ya. Benar. Dan yang terakhir kok cocok banget ya, Istirahat ya. lagi butuh kapan ya aku benar-benar bisa kadang istri minta kamu karena keluar sendiri semalam gitu istirahat, karena kalau kamu di rumah kan juga di dalam tanda petik harus ada waktu dengan anak-anak dan semuanya, tentu butuh energi lah. Bener. Kalau misalkan energinya nggak full charge kan gimana mau ngasih yang terbaik kan? Sekarang saya pakai jam yang ada Mbak, baterai tubuh saya berapa gitu sampai gitu. Karena itu saya setting itu di pas banget ya, baru 3 hari yang lalu. Waktu istirahatku kok kurang gitu, deep sleepku kurang gitu. Oke. Tapi menurutku ya Don Juan ya,
kenapa tarot bisa kok ngepas ya. Karena sebenarnya tarot sendiri menurutku ini tuh seni membaca kemungkinan gitu. Oke. That's why tadi background secara psikologis, apa yang kita research, apa yang kita observasi, entah itu dari teman-teman dan yang lain-lainnya, itu tuh jadi ngaruh sama diri kita sendiri, itu ngaruh. Kalau dari zodiakku tadi ada pengaruh nggak tadi dari pendapat Mbak Popi tentang apa kartu yang aku buka? Ada sampean kaitkan nggak? Oh iya, ini ngaruh sekali nih si Four of Swords ini. Oh. Gemini itu kan selalu mobile banget ya. Iya. Selalu apa lagi nih yang harus dikerjakan. Sampai catatan Mbak Popi saya minta mundur bisa nggak gitu. Saya dari rumah udah pasti Gemini. Yo Mbak, aduh gitu loh. Iya. Relate banget, emang harus istirahat Don. Kalau kaitannya dengan ketenangan, healing dan semuanya, ketika apakah ritualnya itu memang membuka kartu dulu gini atau ngobrol dulu? Biasanya kalau misalkan untuk healing biasanya memang ngobrol dulu. Oke. Ngobrol dulu. Aku ada terapi namanya hipnosis tarot terapi. Oke. Gitu. Jadi memang treatment awalnya itu baca tarot dulu, ngobrol dulu. Karena untuk tahu apa yang harus diproses dalam entah itu trauma, entah itu luka, ya kita harus sadar dulu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita udah sadar, treatmentnya udah selesai. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan cuma sadar dulu nih apa yang salah dalam tubuh kita. Gitu sebenarnya. Gitu. Jadi memang kita cerita dulu, ngobrol dulu sampai tahu akar masalahnya di mana sih. Apa sih yang lo suka, apa sih yang gak lo suka. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ini jadi salah satu tools buat aku yang sangat-sangat baik untuk ngobrol lebih dalam. Gak butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali ketemu sama orang untuk ngobrol sedalam itu. Sekali ketemu udah bisa sedalam itu. Karena tarot ini. Oke, nggak perlu deep talk. Nggak perlu deep talk. Soalnya sekarang kalau dulu zaman itu curhat. Nah, iya. Kadang ada yang datang langsung nangis. Oh gitu. Belum ngomong udah nangis. Kebanyakan anak-anak muda atau yang generasi seperti saya, setengah tua. Kemarin based on data aku di form ya, itu paling banyak itu 80% di 25 sampai 30. Oke. 10%-nya di 25 ke bawah, 30 ke atas sisanya. Berarti 25-30 itu banyak ya. Padahal mereka kelompok-kelompok masyarakat yang baru mulai bekerja ya. Betul, tapi kalau misalkan direlatin sama kondisi psikologisnya mungkin ya Don ya. Itu kan masuk quarter life crisis kan. Bener. Iya bener. Lebih butuh arahan Yes. sama dirinya sih. Iya bener. Ya. Itu saat-saat kalian harus mencari orang yang pas untuk jadi teman curhat. Harus hati. Kalau salah jalan kalian itu. Bener itu. Oh 25-30 yang kebanyakan. Kebanyakan persoalan-persoalan pribadi atau persoalan pekerjaan. Pribadi kebanyakan. Masa lalunya atau yang sedang dialami. Ada penyembuhan trauma nggak? Kayak gini bisa nggak Mbak Popi membantu dengan penyembuhan trauma? Penyembuhan trauma sebenarnya kalau aku sendiri membantu, mungkin bukan membantu ya, aku menemani lebih tepat. Karena untuk menyembuhkan trauma itu harus dari diri sendiri. Menurutku ya, mau ke praktisi manapun, mau dalam media apapun, klinis kah, holistik kah, ya kalau dari dirinya sendiri tidak membantu, kayaknya juga nggak akan bisa keluar dari situ. Balik ke diri sendiri apakah dia? Jadi tugas kita menguatkan, menemani, ya memastikan semuanya baik-baik aja loh. Kalau seperti yang dilakukan di gunung tadi, berdiam diri itu, berdiam itu dilakukan atur nafas atau seperti apa? Atur nafas, breath. Cuma ya. Jadi kalau menurut praktis meditasi yang aku percayai, salah satu untuk kita kayak bisa tuning ke frekuensi semesta itu salah satunya dengan bernafas. Gitu. Dan dengan bernafas kita kembali lagi mindful sebenarnya. Dengan kita fokus sama nafas kita, dengan kita sesimpel sadar akan nafas kita, keluar masuknya nafas kita dalam hidung kita, itu udah masuk di tahap
ya kita sadar sama diri kita sadar sama apa yang terjadi sekeliling kita. Yang jadi permasalahan biasanya orang-orang itu ya dia terlalu either dia depresi atau dia anxiety. Kalau depresi itu kan dia terlalu memikirkan sesuatu hal yang sudah terjadi. Ya. Kalau anxiety itu memikirkan sesuatu hal yang belum Belum terjadi. terjadi. Tugas kita yang sebenarnya tengah-tengah nih. Dengan bernafas membuat kita berada di tengah-tengah lagi sebenarnya. Jadi meditasi ngapain sih? Harus fokus ya apa? Enggak, nafas. Nafas aja. Oke. Enggak harus meditasi, setiap apapun kita lagi cuci piring pun nafas. Itu juga udah bentuk meditatif sebenarnya. Ngerokok itu nafas juga nggak? Makanya orang-orang ngilangin stres katanya gitu ya. Karena sebenarnya kita nafas dan kita sadar sama nafas kita. Ini nggak meminta kalian untuk ngerokok loh ya. Nanti saya dimarahin sama pemerintah, ada Kementerian Kesehatan loh ya. Tapi katanya itu nggak seperti itu gitu. Mbak, tapi ada nggak yang konsultasi bisnis atau apa gitu? Ada nggak? Konsultasi bisnis ada, tapi masih di tahap yang kayak mau coba start bisnis. Dan ini kayak masih kalau yang seingat aku ya belum ada yang sampai bisnis besar apa segala macam gitu, enggak gitu ya. Tapi kayak pengen start bisnis kayak UMKM lah. Oh gitu. Baru mau start bisnis lah. Bagaimana dapat cuannya nanti? Dia bisa lebih banyak juga sebenarnya bukan bisnis yang gimana-gimana ya, tapi lebih kayak nanya partner biasanya ya. Oh, nanya partnernya. Bukan nanya jenis bisnisnya mau jual es teh Solo atau fried chicken atau apa gitu enggak ya? Enggak. Dan sekarang kebanyakan sebenarnya bukan ke bisnis sih Don ya. Lebih kayak ke HRD. Oh, HRD. HRD nanyain ini gimana nih orang ini. Orang ini itu karakternya seperti apa Karakternya ya? seperti apa. Oh, HRD menggunakan gini. Astrologi waktu saya ada narasumber astrologi waktu itu saya sampai saya diukur jidat saya. Jidat, ukuran bibir yang lebar dan semuanya, terus kita berinteraksi, terus tanggal lahir gitu-gitu. Saya katanya orang yang cepat mikir, cepat ngomong. Terus profesi apa yang cocok? Stand up comedy. Karena apa yang ada di otak langsung dikeluarin aja. Oh gitu. Karakternya katanya seperti itu. Kalau tarot tadi tidak terlalu relevansi dengan ramalan dan semuanya Pak, gitu. Tapi kalau untuk melihat di 2026 melalui tarot itu bisa. Apa caranya seperti apa? Ya caranya ya balik lagi. Kita intentionnya untuk membuka energi untuk 2026 nanti. Gitu. Itu bagi personal atau apa? Secara umum bisa nggak? Secara umum bisa. Mau dibuka kan? Boleh. Nah ini di 2026 seperti apa ini? Ini nanti bisa untuk acuan jadi cari cuan nggak Mbak? Bismillah bisa. Bismillah ya. Nah, tapi semua itu kan yang penting usaha. Jangan terus ini diem aja di rumah mager ya. Nggak dapat cuan kali ya. Betul, karena itu kan paling utama ya, mager itu. Iya. Otaknya enak banget ya Mbak. Oke. Bisa Mbak ikutin. 2026 ya. Oke. Nah, yang pertama di sini tuh ada Seven of Wands. Seven of Wands. Sebenarnya ini bagus. Kenapa? Karena ini tuh kartu yang ngegambarin tentang opportunity. Peluang. 2026 Peluang. akan ada peluang. Peluangnya banyak banget dan cuan. Banyak itu diartikan dari apa? Seven-nya atau apa? Dari simbol nih orang yang lagi menginikan pedang apa namanya si tongkat-tongkat ini gitu ya. Sebenarnya peluangnya banyak banget. Tapi balik lagi, apakah peluang ini kita mempunyai keberanian untuk mengambil peluang ini atau tidak? Peluangnya akan selalu ada. Ya. Kalau kita mager, ini nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa. Dan sebenarnya ini relate juga ke kreativitas sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan balik lagi, kalau kita stuck aja, kita nggak ingin mengeksplor dunia kita sendiri, kita bukan keluar dari comfort zone, tapi justru memperluas comfort zone kita, ya kita cuma stuck aja di situ. Ini cocok loh sama yang tadi pengamat ekonomi, nanti kalau ada episode yang pengamat ekonomi tahun 2026, kreativitas dan peluangnya ada loh, ini peluangnya besar ini. Benar. Kaitan nih dengan Pak Popi ini. Oke, peluangnya gede dan kita harus mengambil itu ya. Itu sangat-sangat bagus banget sebenarnya gitu. Cuman balik lagi, yang stuck ya akan tetap stuck. Yang mau explore selalu akan ada jalannya, karena ini aku ngerasa jalurnya
ruangan atau pintunya tuh terbuka lebar banget. Oke. Kita tinggal pilih mau yang mana, mau masukin yang mana. Tuh pilihan di kalian ya, kalau pengen cuan jangan cuma mager, explore. Ini pintunya terbuka lebar kata Mbak Poppy ini. Ayo. Nah, yang kedua di sini ada The Hermit. Why? Kadang The Hermit ini kayak ngomongin hal-hal yang let the lights get your way gitu loh. Biarkan cahaya menuntunmu kemanapun gitu. Nah, aku ngerasa di tahun 2026 salah satu hal yang super cuan ini tuh ada di wellness. Nah, yang astrologi kemarin juga ngomong gitu, wellness, bener. Itu produser bener nggak? Kameraman bener kan, wellness kan kemarin? Iya wellness. Industri wellness seperti yang Bu Diwin jalankan ini kan. Industri wellness ini sangat menjanjikan. Oke. Bentuk komunitas akan lebih dipercaya. Oke. Wellness akan lebih baik. Wellness itu. Wellness kan untuk keluarga. Kita lebih baik secara hati, secara pendekatan secara to ourselves ya, jaga diri kita. Wellness, karena The Hermit tuh ngomongin sesuatu hal yang sifatnya dalam diri. Makanya bisnis padel anu ya. Kenceng kan? Kenceng ini. Ya. Tuh, dan wellness ini sebenarnya balik lagi pada akhirnya kalau ngomongin wellness, ngomongin hermit, pada akhirnya seseorang yang memang punya minat yang sama pasti akan berkumpul. Jadi jatuhnya community juga, sesuatu bisnis yang ada community base. Gitu. Nyambungnya juga ke situ sebenarnya. Padahal nyambung juga nih, lagi tren dan memang begitu luar biasa hype-nya ya. Oke. Orang-orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mempunyai moral kompas yang sama. Bisnis seperti terapi stem cell gitu itu lagi ya, dan kemarin ada Pak Dokter Terawan itu juga ada imun apa itu. Oke. Panti pijat kesehatan. Refleksi. Langsung buka 2, Mbak. Langsung buka 2. Ini bagus juga nih. Nine of Cups. Kartu Nine of Cups ini tuh sebenarnya kartu yang ibaratnya gini. Orang-orang yang mungkin dari dalam kurun waktu 10 tahun kemarin berjuang, memulai, membangun, ini tuh mulai kelihatan hasilnya. Tapi di sisi yang sama, sesuatu kalau misalkan ada orang-orang yang baru mau memulai, ini bagus banget di tahun depan. Ibaratnya gini, 2026 ini orang-orang yang sudah memulai akan mendapatkan hasilnya di tahun depan. Oke. Orang-orang yang baru mau memulai, ini waktu yang tepat sekali untuk memulai gitu. Jadi titik awal dan titik bukan titik akhir, tapi lebih tepatnya mungkin titik menikmati. Oke, harvest ya, memanen ya. Dan mulai mulai berbisnis itu mulai cukup bagus ya untuk dia melihat dari opportunity tadi. Oke. Nah, yang terakhir di sini tuh bisnis yang ada flexibility, yang ada fleksibel, sesuatu hal yang fleksibel, sesuatu hal yang nggak monoton, itu akan lebih sustain. Jadi mungkin sesuatu hal yang sifatnya kreativitas itu ya, kreatif bisnis itu sangat-sangat ya bisnis yang fluid itu sangat-sangat sustain untuk di 2026. Karena mungkin kalau dilihat secara demand-nya mungkin ya kayak dengan adanya viral sekarang macam FYP dan sekarang ya, jadi tren setiap hari dan setiap minggu pun akan berubah gitu loh. Jadi flexibility ini yang dibutuhkan dan ini yang akan lebih sustain gitu. Bukan kalau dulu mungkin per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali. Kalau sekarang mungkin per tiap minggu itu yang dibutuh. Dinamikanya lebih ini lagi. Oke. Ini bacaan di 2026 dari Mbak Poppy ini menarik, ini bisa kita untuk acuan kita, tapi ya itu tadi jangan mager berharap tiba-tiba datang ya nggak bisa, harus kerja, harus berpikir, ya bergerak gitu loh. Mbak Poppy, thank you. Tapi aku minta nasihat dong Mbak, buat teman-teman di 2026 itu seperti apa dari apa yang telah dibuka Mbak Poppy tadi, biar mereka punya energi yang positif, cuannya biar lebih banyak gitu. Pesan dariku,
Mungkin jangan lupa dari mana kamu berasal. Sangkan paraning dumadi ya orang Jawa bilang. Jangan lupa kamu berasal. Thank you Mbak Poppy waktunya. Tapi kalau mau menghubungi Mbak Poppy di mana? Ada anunya Pak? Boleh bisa lihat TikTok atau Instagram aku di @poppystits. Poppy Stage ya. Tadi saya sempat stalking dikit sih. Ya oke. Tapi yang pasti apa yang disampaikan oleh Mbak Poppy ini bukan sesuatu yang mesti yang ilmiah dan ini hanya sekitar membantu kamu untuk semakin percaya diri agar terus memberikan hal-hal yang positif, energi yang positif. Tadi juga di belakang sebelum kita siaran kita juga ngomong salah sepakat juga apa yang saya dapatkan 85% otak bawah sadar kita harus diisi hal yang positif agar kita ke depannya berpikir positif. Dari positif itu menjadi cuan, tapi yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Mbak Poppy, terima kasih waktunya. Terima kasih.